Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Anggoro Murti Wicaksono dari Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Cilacap kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sambungan. Setiap konstruksi mesin terdiri dari beberapa bagian atau komponen. Yang satu dan yang lainnya dapat dihubungkan dan membentuk suatu konstruksi mesin yang dirancang. Salah satu cara dalam menyatukan komponen-komponen tersebut adalah dengan cara memberikan sambungan. Sambungan adalah hasil penyatuan beberapa bagian atau konstruksi dengan menggunakan suatu cara tertentu. Macam-macam sambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sambungan tetap, yaitu sambungan yang hanya dapat dilepas dengan cara merusaknya. Contohnya sambungan keling dan sambungan las. 2. Sambungan tidak tetap, yaitu sambungan yang dapat kita lepas dan dapat kita bongkar tanpa merusak sesuatu. Contohnya sambungan pasak, sambungan pena, dan sambungan ulir atau sambungan baut. Yang kedua, sambungan tetap. Sambungan tetap ini merupakan jenis sambungan atau cara penyambungan yang dipakai untuk menghubungkan bagian-bagian dari sebuah konstruksi secara permanen atau tetap. Sambungan tetap dilepas dengan menggunakan cara merusak sambungan tersebut. Sambungan tetap pada konstruksi contohnya adalah sambungan keling dan sambungan dari pengelasan. Jadi, maksud dari sambungan tetap adalah untuk menyatukan dua komponen secara permanen yang tidak bisa dirusak dengan mudah atau tidak dapat dilepas dengan mudah, sehingga akan lebih kuat. Berikut adalah contoh dari sambungan tetap. Yang pertama yang ada di pojok kiri atas adalah contoh dari sambungan paku keling. Yang kedua adalah contoh dari sambungan las. Dan yang ketiga ini adalah contoh penggunaan paku keling dalam mainan. Selanjutnya, sambungan keling. Sambungan keling adalah dipakai untuk mengikatkan bagian satu dengan yang lain menggunakan paku keling. Sambungan dengan paku keling ini umumnya bersifat permanen dan sulit untuk melepaskannya, karena pada bagian ujung pangkalnya lebih besar daripada batang paku kelingnya. Berikut adalah contoh dari penggunaan paku keling dalam konstruksi jembatan. Dan ini adalah cara menggunakan atau cara melakukan sambungan dengan paku keling. Dua, sambungan las. Pengelasan adalah satu proses penyambungan di mana logam yang akan disambung dipanaskan hingga mencapai titik lebur dan dipadukan bersama-sama dengan bahan pengisi atau filler. Pada umumnya bahan pengisi dari material yang sama dan akan meleleh bersama dengan material yang akan disambung. Gampangnya, sambungan las adalah sambungan yang cara penggunaannya dengan mencairkan logam itu sendiri. Selanjutnya adalah sambungan tidak tetap. Sambungan tidak tetap merupakan sambungan yang bersifat sementara atau semi permanen, sehingga masih dapat dibongkar pasang tanpa merusak sambungan selagi masih dalam kondisi normal. Maksud dari sambungan tidak tetap ini adalah untuk memudahkan teknisinya dalam membongkar pasang sambungan yang ia lakukan. Berikut adalah contoh dari sambungan tidak tetap. Yang pertama adalah sambungan baut. Sambungan baut
Baut adalah alat sambung dengan batang bulat dan berulir. Salah satu ujungnya dibentuk kepala baut, umumnya bentuk kepala segi 6, dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Dalam pemakaiannya di lapangan, baut dapat digunakan untuk membuat konstruksi sambungan tetap, sambungan bergerak, maupun sambungan sementara yang dapat dibongkar atau dilepas kembali. Bentuk uliran batang baut untuk baja bangunan pada umumnya ulir segitiga atau ulir tajam, sesuai fungsinya yaitu sebagai baut pengikat. Sedangkan bentuk ulir segi 4 atau ulir tumpul umumnya untuk baut-baut penggerak atau pemindah tenaga, misalnya dongkrak atau alat-alat pemesinan yang lain. Berikut adalah contoh penggunaan sambungan baut dalam konstruksi bangunan. Yang kedua, sambungan pasak. Sambungan pasak ini digunakan untuk menyambung dua bagian batang atau poros, atau memasang roda, roda gigi, roda rantai, dan lain-lain pada poros sehingga terjamin tidak berputar pada poros. Pemilihan jenis pasak tergantung pada besar kecilnya daya yang bekerja dan kestabilan bagian yang disambung. Untuk daya yang kecil, antara naf roda dan poros cukup dijamin dengan baut tanam atau set screw. Berikut adalah contoh dari sambungan pasak dalam roda gigi. Yang ketiga, sambungan pena. Sambungan pena merupakan salah satu teknik sambungan semi permanen atau tidak tetap yang paling tua di antara sambungan yang lain. Karena dalam prakteknya atau penggunaannya, sambungan pena adalah sambungan yang paling sederhana dan biasanya paling sering digunakan oleh tukang kayu. Berikut adalah contoh penggunaan sambungan pena dalam konstruksi kayu seperti meja, kursi, atau yang lainnya. Jadi sambungan pena ini mengandalkan lubang yang dibuat oleh penggunanya untuk mengunci Sekian video penjelasan tentang sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.